era-era tahun-tahun terakhir Vince, konten menariknya tuh bisa dihitung pakai jari itu menurut gua. Hmm, Jadi kayak udah banyak tekanan sehingga akhirnya dia turun harus memberi tahtanya kepada ternyata justru anak perempuannya, Stephanie dan juga suaminya Triple H. Tapi si Empang being si Empang menciptakan kontroversi di sebuah konferensi pers. hmm. Padahal pas di press con sebelahnya ada Tony Khan yang punya. Anjir, itu Selesai. beneran atau setup itu? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Dan untuk episode kali ini, gua kedatangan ini udah keberapa kali ya bro ya? Lu kayak udah 3 kali nih yang ngobrol sama gua ya. Ya, ini kali ketiga. Ini kali ketiga. Alvin, podcaster dari Royal Rumble Podcast. Apa kabar bro? Halo semuanya, halo bro, halo juga pendengar Talk to Talk. Iya, iya, Senang iya. banget join lagi ke sini akhirnya. Iya akhirnya bro. Ini special request loh bro. Gua kemarin chat dia, chat Alvin nih, bro. Ada yang komen di YouTube. Requestnya begini nih. Ini dari Muhammad Reza Maulana. Muhammad Reza Maulana, dimanapun Anda mendengarkan episode kali ini episode spesial buat Anda karena Anda request. Komennya begini, Bang, tolong dong buat podcast pro wrestling lagi. Soalnya lagi rame masalah internal All Elite Wrestling yang udah miring sama di WWE sekarang Triple H yang pegang kendali. Oke, gue replay. Oke, gue coba tanya dulu ya yang bisa gue ajak jadi guest. Soalnya nggak mungkin gue bahas sendiri. Dan ternyata Alvin oke. So buat Anda Muhammad Reza Maulana ini episode request. Ya, gue kan baik hati kan. Ada yang minta ya kalau emang gue bisa mengabulkan kenapa enggak gitu loh. Bener banget. So, Thank you untuk banget loh Reza Maulana. Jadi gue ada lagi di sini. Berkat Anda. iya, untuk Anda ini. Nah, bro, gue sih jujur ya, abis kemarin kita yang recording tentang All Elite Wrestling, bro, gue coba ngikutin, bro. Ya, ada Sting, ya, Oke. ada Chris Jericho dan ya beberapa inilah yang familiar ya, yang buat gue familiar ya, karena juga ada yang baru-baru dan gue nggak terlalu kenal tuh siapa. Tapi, gue coba ngikutin, tapi kok lama-lama nggak bisa memenuhi ekspektasi gue juga ya. Yang mungkin karena ya balik lagi ya, gue kan memang terakhir kali ngikutin pro wrestling itu kan ya mungkin abis setelah Attitude Era apa sih namanya Ruthless Aggression ya, ya Ruthless Aggression. Ruthless Aggression ya gue masih ngikutin tapi ya mungkin secara benchmark mungkin ya yang nggak bisa dipungkiri itu mungkin bisa dibilang top era di zaman pro wrestling mau di compare sama pun itu mungkin top era lah ya. Nah, teman akhirnya gue merasa, wah kayaknya nggak bisa nih. Gue paksain coba nonton pun kok kayaknya juga jadi dragging buat gue. Ya udah akhirnya gue stop bro. Gue akhirnya nggak nontonin lagi. Nah tapi ternyata menariknya sekarang begini. Vince McMahon setelah 40 tahun, bapak itu akhirnya pensiun bro. Iya, benar. Nah, lu apa yang lu dapat bro informasi-informasi tentang Vince McMahon ini bro? 40 tahun loh bro dia berkuasa gila loh. Iya, memang pensiunnya Vince kemarin sempat jadi berita yang gede banget ya di dunia wrestling. Semua berita didominasi sama itu, Mhm, walaupun mungkin lebih tepatnya kita bisa bilang dipensiunkan dalam tanda mhm. kutip, karena tentu aja di publik nggak mungkin itu yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi sebelumnya gue udah cukup seneng sih, lu mau coba nonton lagi kemarin, Mhm. walaupun akhirnya berhenti nggak masalah kan ya biasa orang udah lama nggak ibadah kena khotbah sekali belum balik kan. Harus dikotbahin berkali-kali baru balik lagi. Gak apa, pelan-pelan. Iya. Tapi disclaimer, gue sebenarnya masih nonton, tapi gue nonton yang itulah ya, yang replay-replay Oh, yang cuplikan gitu ya. cuplikan atau mungkin full match tapi yang ya zaman-zaman Attitude Era atau Ruthless Iya, iya. Aggression Gak apa-apa, gak yang apa-apa. masih ada di Gak apa. YouTube, yang kadang-kadang juga ada orang upload di Instagram gitu. Gue kan ada beberapa tuh follow akun-akun wrestling di Instagram kan, yang Ya, mereka itu suka upload yang zaman-zaman tahun 90-an akhir sama 2000-an awal lah. itu rekan saya selama misionaris kita mau menyebarkan kebenaran memang jalannya terjal ya. Susah. Iya. Oke, Iya. tapi kalau soal Vince ya, Hmm. kemarin itu memang heboh karena dia punya kasus beberapa yang akhirnya mencuat ke permukaan. Mhm. Dugaan pelecehan sebenarnya udah banyak, tapi ini kembali mencuat lagi di mana dia dituduh membayar
korban-korbannya untuk tutup mulut. Iya, itu gue dengar tuh ada beritanya tuh, gue juga sempat baca. Terus? Ya, dan kasus itu kabarnya menggoyang posisinya Vince di mata para pemegang saham lainnya Mhm. dan juga membuat sahamnya WWE kabarnya sempat turun. Hmm. Sempat mengeluarkan statement kalau nggak salah atau diem gue lupa, Mhm. tapi awalnya kita pikir nggak akan berpengaruh banyak lah, dulu juga udah pernah kayak gini, Mhm. Vince juga nggak kenapa-napa. Akhirnya 1-2 minggu kemudian tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, Vince lengser, yang mana kita tahu lah di belakangnya ada banyak intrik, mungkin dipaksa untuk turun melihat Mhm. produknya WWE sekarang juga yang, ya fair to say, era-era tahun-tahun terakhirnya Vince, konten menariknya tuh bisa dihitung pakai jari itu menurut gua. Hmm. Jadi kayak udah banyak tekanan sehingga akhirnya dia turun, harus memberi tahtanya kepada ternyata justru anak perempuannya, Stephanie, dan juga suaminya Triple H. Iya, 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 iya. Ini menariknya gini loh, bro. Gue tadi kan sebelum rekaman kita mulai, bro, kan kita sempat bahas tentang ini ya TV seriesnya Young Rock ya. Eh, Yap, yap. Cerita tentang The Rock masa kecilnya dan masa ketika dia ini mulai merintis karir di wrestling ya, dunia pro wrestling. Di situ kan ada Vince McMahon, bro. Vince McMahon sekitar tahun 80-an 90-an awal itu dia bertindak, bro ya, emang selain juga sebagai owner. Kan itu kan sebenarnya perusahaan ini kan emang warisan dari kakek dan bapaknya ya, yang Betul, yang turun betul. turun turun temurun kan, yang sampai akhirnya dia meng-create World Wrestling Federation pas zaman itu kan sempat beberapa kali ganti nama ya kalau nggak salah ya. Di situ tuh nggak, bro, dia tuh nggak berperan sebagai gimmicknya dia sebagai Mr. McMahon, tau nggak, tapi dia jadi apa? Jadi komentator, bro. Ya, dia memang sempat isi sih spot itu. Jadi komentator di situ. Jadi pas ketemu The Rock pas baru awal-awal masih namanya Rocky, bukan Rocky Maivia, malah namanya Flex Kavana ya. Masih Flex Kavana. masih pakai nama Flex Kavana. Ya dia tahu, oh lo ini anaknya Rocky Johnson. Oke, lu mau ini. Oke, lu mau masuk aja. Terus habis itu dia duduk di kursi itu, komentator. Iya, dia tuh banyak banyak mengisi peran sebenarnya. Mm, Komentator pernah, mm, tim kreatif pernah, dan lain-lain tuh banyak dia isi. Makanya ketika udah dipucuk, mm, kayaknya dia nggak bisa lepas tuh dari micromanaging di semua perintilan. Termasuk sisi mm. commentating, di mana Michael Cole itu ke setiap commentating di earplug-nya dia tuh selalu dikasih masukan-masukan, feedback-feedback sama Vince McMahon. Makanya nggak bisa jadi diri sendiri. Dia Iya. sangat micromanage karena Mm. mungkin pengalamannya juga banyak di bidang A, B, C, D, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Tapi ya gimana ya? Dia, but he is doing good, bro. At that time iya sih. Hmm. Iya kan? At that time saat itu memang iya. Yang nggak bisa dipungkirin, kalau nggak ada Vince ya WWF saat itu nggak akan gede. Iya, benar, benar. Dan Dia otaknya. iya, dan yang menarik gini, bro. Dia itu kan bos ya, owner ya. Tapi buat gua, seorang owner, seorang bos itu mau involve ke produk yang lu punya dan lu mau dihajar ya, walaupun quote unquote dihajar ini ya secara acting ya, dan lu mau melibatkan keluarga lu, anak lu dua sama istri lu juga ikut-ikutan di situ. Gak semua orang yang punya jadi posisi bos tuh mau loh, bro, sampai sebegitunya. Tapi dia mau melakukannya. Iya, memang karena selain otak bisnisnya dia juga di dalam hatinya dia emang pecinta gulat sih, pecinta wrestling. That's why Mm-mm. dia tuh gila bener-bener dalam artian yang sesungguhnya kalau dalam soal storyline wrestling. Orang gila mana yang punya ide berselingkuh, storyline ya, Hmm. ide dianya berselingkuh di depan istrinya yang paralyzed. Orang gila mana? Iya. Nggak ada lagi. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. bukan kecintaannya terhadap wrestling yang ditunjukkan dengan cara yang menurutnya, oh ini bagus buat wrestling gue. Iya, Tuh. iya, iya. Terus belum lagi mobil limusinnya dia. Lu inget kan tuh Hmm, pernah ini kan ditumpahin satu ini truk melon semen sama Steve Austin. iya, iya. Emang Steve Austin tuh brengsek banget ke Vince McMahon ya. Iya, tapi kan ya kamu come on, we know itu kan ini kan scripted kan. Tapi ya gitu, bro, sampai sebegitu pengorbanannya. Iya, iya. Tapi at that time ya, di saat itu masih banyak yang belum bisa ngebedain sih, wrestling itu scripted atau enggak.
Iya, Makanya dulu iya. heboh ketika Hmm. limusinnya meledak. Orang ngira, oh itu mungkin kecelakaan beneran, Vince kita nggak tahu kabarnya. Iya, 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 bener, bener, bener. Yang paling sering ngerusakin ini kan barang-barang hartanya Vince kan emang si ini kan Steve Austin kan Stone pernah di Cold ya. iya pernah pernah di bulldozer lah apa tuh kayak mobil gedenya wah tuh gila banget sih zaman itu. Iya. Mereka tuh love hate relationship dalam artian yang paling paripurna. Iya, bener, bener. Dan yang paling ikonik adalah ketika ini skenario-nya si Vince McMahon ini kan cedera masuk rumah sakit gitu kan lagi di ICU. Terus tiba-tiba Steve Austin nongol dari samping ranjangnya. Terus digebukin di rumah Digebukin sakit. ya, nggak peduli dia Gak, nggak peduli. gak peduli ya. Ya tapi gitu ya. Poinnya adalah dia mau bro. Di itu ya gimana ya? Itu kan kayak lu diinjek-injek kan sama sama anak buah lu sendiri kan sebenarnya. Benar, benar. Dia mau sampai segitunya. Mau dia. Orang yang lu bayar, lu suruh untuk hajar lu sendiri gitu. Orang I- mana yang iya. bisa kayak gitu. Hmm, gokil sih itu. Ya, ini ya terlepas kontroversi tapi gue salut Vince McMahon itu memang ya otak bisnisnya jalan, dia juga secara entertaining juga bagus. Dan ya lu juga lihat lah ya dia dia tuh biarpun bukan mungkin di situ berperan sebagai wrestler bener pro wrestler tapi lu lihat badannya bagus ya walaupun itu ya. Oh ya, benar, benar. Hmm. Bahkan untuk usia orang yang sekarang 70 something aja, dia tergolong masih sangat fit sih untuk Mm, mm. badannya ya. Iya, walaupun isu-isu tentang pemakaian ini ya steroid itu juga Oh kenceng kan. jelas Oh lah, iya, jelas lah, berapa kali kan kasus dia soal tentang steroid itu. jelas lah. Mm-mm. Itu mah kalau kita lihat dengan naked eye aja kita bisa lihat sih harusnya itu sih efek steroid. Apalagi ketika dia masih lebih muda ya, di Mm. usia mungkin 40-50 tahunannya itu emang efek steroid sih. Gimana pun mau ditutupin, gua rasa expert-expert bisa bisa ngebedain sih. Mm-mm. 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 Tapi lu ingat gak bro, yang kasusnya Eddie Guerrero sama Chris Benoit meninggal, itu kan Iya, salah, iya, iya. salah satu yang disorot kan juga karena pengaruh steroid yang Betul. konon katanya pas lagi mereka masih aktif ini jadi pro wrestler di sana. Ya itu sebenarnya katanya Vince yang mau. Cuman kan akhirnya correct me if I'm wrong, Vince akhirnya menyangkal semua itu kan. Itu adalah salah satu kontroversinya Vince sih. Mm-mm. Yang mungkin dengan power dan uang yang dia miliki, dia bisa tutupin. Hmm. Gitu. Memang memang saat itu juga masa itu belum ada regulasi yang cukup ketat buat penggunaan steroid ya, steroid abuse. Hmm. Baru berapa tahun ke belakang lah di era-era PG ini udah baru mulai cukup dikontrol pemakaiannya bukan cuma di dunia wrestling ya, tapi di Amerika secara keseluruhan. Hmm. Makanya kalau lihat bintang-bintang yang sekarang yang badannya setahun katakanlah ya Eddie Guerrero pada masa itu nggak terlalu banyak sih. Hmm. Kayak top star sekarang lihat aja lah Roman Reigns gitu, badannya masih cukup basah kalau gue lihat. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Dan ini ya, sulit menemukan mungkin orang-orang atau wrestler yang badan itu memang benar gede dan berototnya sampai ya mau Whitlock kayak Undertaker ya kan atau Big Show atau Kane yang itu benar-benar gede dan benar-benar gede banget gitu loh. Iya, iya, iya. Paling sekarang ada sih beberapa nama kayak Braun Strowman, kemudian di AEW ada Wardlow yang punya bisa dikatakan ukurannya cukup giant walaupun jangan dibandingin sama Andre the Giant itu Hmm, keajaiban dunia nomor 8. iya. Tapi untuk ukuran wrestlernya dia bisa dikatakan udah raksasa dengan ukuran tubuh yang cukup tone lah ya, nggak gembur gitu. Tapi Hmm, ototnya cukup cukup terdefine dengan bagus. Tapi ya dibandingkan zaman dulu, gua rasa emang lebih sedikit. hmm, 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 hmm. Iya, iya. Dan tadi kan lu bilang penerusnya adalah anaknya yang cewek, Stephanie McMahon sama Triple H ya. Yes, Si Shane kemana bro? Shane. Shane Shane itu bahkan udah nggak di WWE. Shane itu sekarang statusnya unknown, kita nggak tahu Mhm, dia lagi ngapain sekarang. mhm, Karena dia udah nggak di WWE lagi. Mungkin dia kalau nggak salah dia ada perusahaan sendiri, gue lupa namanya apa.
ya mungkin ngerjain itu. Tapi di struktur WWE udah nggak ada nama Shane sama sekali. Itu kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu gue lupa dia keluar dari WWE. Hmm, Jadi tidak terlibat sama sekali. iya 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 iya. Padahal sebenarnya ya kalau kita mau lihat Shane itu sebenarnya ya apa ya plek-pleknya Vince McMahon banget sih juga dulu juga dia juga berani ya kan dihajar sana sini lompat dari Hell in a Cell yang ini kan tahu kan yang kerangkeng paling atas itu kan. Iya, dia dia tuh setiap WrestleMania pasti harus ada satu spot Shane lompat dari mana gitu. Iya, Pasti harus ada tuh. anak bos tuh. Dia juga gila sama gilanya mau kayak Gila begitu. itu orang gila emang. Itu orang gila Shane McMahon itu. Iya. Karena kan resikonya cedera, bro. Dan cederanya juga cuma cedera goblok kan. Sebenarnya kalau kayak Iya, gitu kan. bener, bener. Lu nyari penyakit sendiri kan kata kasarnya gitu. Iya, iya, tapi dia mau gitu. Dan Rela. dia mau, Mm-mm. betul. Padahal dia tidak se-train wrestler-wrestler yang lebih lama latihan, yang benar-benar profesional wrestler. Dia kan bisa dibilang part-timer ya. Betul, Ya, betul. dia pelatihan yang dia dapat nggak sebanyak itu, jam terbangnya juga belum sebanyak itu, tapi dia willing untuk mengorbankan tubuhnya demi apa ya? Demi rating show yang dia jalanin. Mm-mm. Nah, terus gimana, bro? Lu ngelihat sekarang kan udah pindah ke Triple H sama Stephanie McMahon. Lu ngelihat mulai ada perubahan dari WWE kah atau ya sebenarnya sama aja sebenarnya si Vince masih kontrol tapi ya ini ya ada intervensi tipis-tipis lah gitu. Cukup banyak perubahannya sebenarnya, Hmm. cukup banyak. Kalau buat yang ngikutin on a weekly basis gitu ya, perubahannya sangat ketara lah before and after Vince. Hmm. Dimana Vince itu kita tahu dia sangat-sangat control freak, detail sekecil apapun dia mau ubah. Hmm. Dan dia cukup apa ya, cukup punya dictatorship di mana apa yang dia mau harus dilakukan. Itu yang membuat banyak orang juga mungkin nggak nyaman kerja sama Vince. Di Hmm. era sekarang, gua rasa Stephanie cukup apa ya, cukup take a backseat. Oke, gue dipucuk in name mungkin di sisi bisnisnya, gue Hmm. pegang, tapi di sisi show-nya diserahkan penuh kepada suaminya Triple H yang sekarang title resminya itu CCO kalau nggak salah, Chief Content Officer. Hmm. 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 Perubahan apa aja yang dibawa sama Triple H? Banyak, banyak banget. Pertama, nggak ada lagi perubahan skrip dadakan. Oh emang dulu sering ada script dadakan gitu? Sering, sering Oh, banget. gue baru tahu. Hamin, Hamin setengah jam aja Vince bisa minta ganti. Oh, Itu yang ngebuat tim kreatif WWE sebel. iya 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 iya. Gila, gue udah bikin capek-capek dia minta ganti. Kalau dia punya ide apa, gue harus masukin. Ide yang gue pakai kemarin gue godok berapa hari Hmm. sampai begadang-begadang. Apa kabarnya? Wrestler-wrestler pun juga jadi sebel. Contoh paling gampangnya John Moxley lah sekarang juara AEW. Hmm. Dulu pas stintnya di WWE banyak sekali hal-hal yang Vince lakukan yang dadakan yang bertentangan dengan idealismenya dia, dan itu dilakukan satu arah. Vince nggak mau tahu. Ini yang harus lo lakuin kalau lo mau tetap di sini. Akhirnya dia milih cabut. Satu Oh, itu, ya, oke. satu itu nggak ada perubahan Hmm. skrip dadakan. Hmm. Kedua, lebih wrestling. Lebih wrestling dalam arti kata apa nih? Kalau dulu kita tahu WWE World Wrestling Entertainment kan. Iya. Tapi gue merasa di era-era akhirnya Vince tuh mengedepankan banget kata entertainmentnya. Oke. Banyak banget spektakel-spektakel yang dia kasih itu yang anjir ini wrestlingnya sih tipis banget ya. Ini cuma entertainmentnya aja gitu. Contoh paling nyata, contoh akhir-akhir ini misalnya 24/7 Championship. Mhm. Sebuah title yang diadain dan harus di-defense sama pemegangnya 24 jam. Dimanapun lu bisa kehilangan tuh title. Porsi wrestlingnya apa? Nggak ada. Akhirnya jadi petak umpet lah, kejar-kejaran lah, Iya, iya. rusuh-rusuhan, tawuran, ada yang di kamar hotel lagi berdua sama istrinya digerebek lah, itu akhirnya entertain banget. Mhm, mhm. Di era Triple H, wrestlingnya coba mungkin bukan melewati, tapi seenggaknya porsinya kita kembalikan lah, jadi balance 50-50 gitu misalnya. Iya, 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 iya. Ya itu nyebelin sih kalau 24/7 kayak begitu jadinya. 24/7 itu
cukup menghibur di awal-awal, cuma makin ke sini kayak udahlah, ilangin aja gitu. Udah Iya, kelamaan, udah iya, 3 tahun. iya. Gue tuh sempet nonton ini bro, apa di WrestleMania tuh apa ya, yang ini Brock Lesnar lawan Goldberg bro, cuma berapa detik. Oh Itu iya, iya. itu kan main event bro. Orang udah nungguan, itu kan pasti main event ditaruh paling terakhir dong. Benar, Iya kan? benar. Cuma berapa detik udah Goldbergnya menang. Ah, apa gitu, gitu doang. Iya, itu gue lupa tahun berapa. Itu Goldberg baru balik lagi dan itu bener-bener diangkat segitunya Goldbergnya Hmm. dan diberikan ending yang sangat mengejutkan. Ini Brock Lesnar. We're talking about one of the most dominant superstar ever Iya, di iya, WWE. iya, iya. Baru mulai match 2 kali spear, 1 jackhammer selesai. Iya. Gue kalau di sana Ya, ya. bro, gue nonton langsung bro. Gue udah bayar, gue pengen nonton. Anjir main eventnya cuma berapa detik. Gue minta Bener banget. gue pengen minta Saat gue balik ya, gitu mah. saat itu fans terpecah dua. Ada Hmm. yang menyukai hasilnya, kenapa? Karena ini kejutan kan. Hmm. Kita kan di olahraga yang scripted ini yang kita mau apa? Kita mau kejutan dong. Kita Iya. udah tahu nih scripted, tapi Hmm. kan kalau ketara banget ini lawan ini kayaknya menang pasti inilah. Hmm. Itu kan jadi efek kejutnya kurang. Hmm. Tapi di sisi lain orang yang kayak lu bilang tadi, anjir gue disuguhin main event yang gak nyampe 2 menit. Gue udah bayar mahal loh buat tiket ini. Hmm. Iya, Gitu. Jadi terpecah dua tuh saat itu. iya. Tapi kan tetap aja bro. Ah, ya kita kan mau nonton, iya kan? Bukan lihat orang di spear 2 kali, di jackhammer sekali habis itu udah kelar. Ya ngapain kalau begitu Yes. nonton di sono? Iya kan? Gue yang nonton rekaman ulangnya aja di YouTube aja. Wih, najis gitu banget sih. Itulah Vince. Apa yang dia mau harus kejadian. Mau Hmm, orang suka, mau orang enggak, hmm, menurut gue ini yang terbaik. This is the best for business. Lakuin. hmm. Contoh yang mungkin gue nggak tahu saat itu lu masih nonton atau enggak Ruthless Aggression soalnya terjadi sama Edge dan Lita, di mana mereka harus melakukan adegan seksual di tengah ring untuk perayaan kemenangannya Edge. Oh iya, iya, gue pernah lihat. Agak-agak emang ini sih terlalu maksa Cukup sih kayak gitu. viral. Iya cukup fair, Ya, tapi maksa sih, nggak jelas sebenarnya itu. ya. Saat itu Edge-nya protes, Lita-nya protes, John Cena sebagai rival utamanya Edge yang dikalahkan buat title-nya, John Cena ikut protes. Hmm, Tim kreatif ada yang protes. Beberapa orang ada yang protes nih kayaknya nggak bisa. Apa yang Vince lakukan? Bodoh amat. Gue hmm, mau hmm. ini kejadian. Akhirnya jadi. Iya sih. That's Vince. Iya, 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 iya. Oke. Cuman berarti di Triple H dan Stephanie ini, lu ngelihatnya hal-hal seperti itu mungkin nggak ada nih. Menurut gue mereka lebih mungkin karena Triple H juga awalnya berasal dari seorang wrestler ya sebelum Hmm, menjadi businessman. hmm, Menurut gue Triple H bisa ngambil sisi yang lebih mendukung, mensupport para wrestlernya hmm, ketimbang cuma nyuruh mereka melakukan ini itu tanpa ada alasan yang jelas. hmm, Mereka hmm, dia bisa bisa apa ya dalam tanda kutip mengambil hati kali ya buat para wrestlernya. Bahwa apa yang dia rencanakan ini baik buat para wrestlernya. Dia mau lebih ngedenger. Contoh sepele mungkin perubahan nama deh. Vince tuh seneng banget ngubah-ngubah dan nyingkat-nyingkat nama superstar. hmm, Austin Theory jadi teori doang. hmm, Superstar mana nama teori doang. hmm, Ada Chad Gable namanya jadi Shorty G. Personanya diubah jadi orang yang bilang gue pendek tapi gue bangga. hmm, Dia dia tuh ikut Olimpik, nggak menang kayak Kurt Angle tapi dia ikut. hmm, hmm, Jadi kayak gitu. Nah sekarang sama Triple H belum semua tapi pelan-pelan dikembalikan. Orang yang gak nyaman dengan personanya, oke, be yourself, jadi diri lu sendiri aja, kita cari cara bikin lo over. hmm, hmm. Dia bisa lebih ngelihat dari sisi itu. Gua rasa ya karena dia performer juga gitu. Ya, ya, ya. Ya tapi gimana bro ya? Kalau kita ngomong tentang Vince lagi, Vince itu sebenarnya dibilang gagal nggak juga. Dia kan juga banyak ini kan, banyak create superstar yang memang bagus kan, legend kan. Benar, benar, Hmm, benar. Kalau kita mau ngomongin soal berhasil dan gagalnya, menurut gua kalau kita timbang dalam sebuah skala, ya banyakkan berhasilnya lah.
Mm-mm. Dari era zaman dulu kalau nggak ada Vince, sekali lagi WWF kayak nggak bakal menang sama lawan WCW deh. Iya. Maksudnya gini dah, Itu sebelum ada WCW pun ya nggak akan ada Hulk Hogan kalau Vince nggak create Hulk Hogan. ya you name it lah, Hmm. Undertaker, Hmm. Kane, Stone Cold Steve Austin, itu in a way ada andilnya Vince di sana. Hmm. John Cena, em, banyak banyak kalau kita mau sebutin satu-satu Hmm. yang Vince ciptakan. Cuma seperti kata pepatah ya, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Iya, dia. Menurut gua dia saat ini, bukan saat ini, beberapa tahun ke belakang harusnya udah menyadari bahwa eranya tuh udah nggak berjalan sesuai dengan bayangan dia. Udah saatnya tongkat estafet kepemimpinan itu dikasih ke generasi berikutnya. Hmm. Iya, iya, iya. Dia lupa kapan harus berhenti sebenarnya ya. Bener, Hmm. bener. Lu harus ngerem saat ini, lu pencet gas terus. Hmm. Iya, iya, iya. Untuk Iya sih. Ya, like it or not, temen, gue kagum sih sama Vince McMahon sih. Nggak ada loh, bukan nggak ada ya. Jarang menemukan sosok di sebuah industri, di sebuah bisnis tuh yang ikonik dan bisa punya lifespan tuh panjang, itu jarang banget loh. iya, bener. Dia tuh kayak kalau Manchester United di sepak bola punya Sir Alex Ferguson, ya itu Hmm. WWE itu ada Vince McMahon tuh. Iya, 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 iya. Dan itu nempel. Ya karena sekarang pun kalau yang gue lihat ya, misal sekarang Triple H pun gantiin dia dan ya dia bareng sama istrinya Stephanie, pasti tetap akan ada inilah orang juga akan melihat bisa nggak Triple H create misalnya let's say kayak Attitude Era yang bener-bener wow itu that's mungkin the top era di industri wrestling manapun gitu. Itu juga mungkin yang akan kita tunggu ya. Atau dia bisa nggak create begitu banyak superstar dalam satu era yang bersamaan. Itu kan juga PR, bro. Itu jawabannya mungkin agak susah ya. Hmm. Karena Attitude Era saat itu belum era PG kayak sekarang. Jadi Hmm. kalau mereplikasi Attitude Era atau menyamai secara kualitas, kita masih harus tunggu. Cuma kalau stylenya, kurasa akan sangat berbeda. Hmm. Perkara create superstar, sekarang WWE banyak juga ngambil dari indie. Jadi create superstar itu sebenarnya agak debatable sebenarnya. Bener-bener nih orang nggak punya nama, atau lu ambil dari indie pun sebenarnya bisa lu bilang create superstar karena lu orbitkan kepada publik yang lebih mainstream. Hmm. Debatable yang mana? Kalau indie dihitung sih banyak star yang diciptakan Triple H dari NXT. Hmm. Hmm. Tapi yang kalau dari zero, bener-bener dari muda dilatih di akademinya WWE menjadi bintang, ya kita masih harus lihat dan tunggu. Hmm. Bisa nggak? Ya, 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 ya. Menarik ya, menarik, menarik. Nah, bro, sekarang pertanyaan gue begini. Ada apa juga nih dengan All Elite Wrestling, bro? Ah, katanya kan kita pas lagi recording yang terakhir tuh, katanya All Elite Wrestling ini bakal menyaingi atau mungkin mengalahkan WWE. Tapi ternyata kalau yang dari request tadi katanya bermasalah, bro. Bermasalah di Eh, akhir-akhir ini ya. jadi kenapa nih? Kenapa nih? Gue juga kalau dia nggak request nih, Nggak tahu ya. gue nggak tahu. Sebenarnya kalau secara perusahaannya dibilang bermasalah, enggak. Oke, secara company inilah ya, Baik-baik aja kok. baik-baik aja. Oke. Baik-baik aja. Tony kan masih kaya, dia punya klub bola Fulham itu kan masih Hmm. kaya. Iya, iya. Show-nya juga masih berjalan. Mhm. Yang nggak baik-baik aja adalah bintang-bintang utamanya yang bermasalah satu sama lain. Oh, kenapa tuh? Jadi All Elite Wrestling ini punya beberapa EVP kan, Executive Vice President, yang juga merupakan wrestler, bintang-bintang utamanya. Mhm. Mereka bisa dibilang foundernya dari All Elite Wrestling. Mereka adalah wrestler pertama yang ada. Iya, iya. Tanpa mereka nggak bakal ada All Elite Wrestling. Mhm. Salah satunya adalah Cody Rhodes yang baru belum lama ini nyebrang ke WWE lagi tuh, balik pulang kampung ke Hah? WWE. Oh, dia balik?
Iya lu belum tahu ya. Goblok. Dia kan salah, tadi kan lu bilang kan dia kan salah satu foundernya All Elite Wrestling kan. Ya, dia return di WrestleMania tahun ini, bulan April. Dan Oh. itu gila banget, hype-nya, popnya gila banget. Mm-mm. Karena dia balik bener-bener dengan seluruh gimmick yang dia punya di All Elite. Oh, segala macam itu gue gini. Biasa kan kayak begitu ya. Itu kan udah jadi ini dong, copyright-nya si ini kan, si Perusahaan. perusahaan kan. Tapi dia Itu bawa yang itu. terjadi di itu yang terjadi di WWE. All Hmm. Elite karena tidak mau menjadi seperti itu, Hmm. rata-rata trademark adalah punya wrestler sendiri. Dari nama, dari Hmm. entrance, dari lagu, gimmick, username, nickname dan lain-lain, Hmm. itu haknya dimiliki wrestlernya. Oh, oke. Hmm. Gitu. Jadi di All Elite tuh banyak yang kayak gitu. Karena kan banyak yang keluar dari WWE karena nggak senang dengan itu kan. Hmm. Gua yang nyiptain kok yang trademarkin, lu yang dapat profit gedenya, gue cuma dapat persenan gitu. Hmm. Hmm. Di Hmm. All Elite nggak dikasih semuanya. Jadi itulah kenapa Cody Rhodes bisa bawa itu semua. Menurut Cody Rhodes sendiri pun kontraknya dengan WWE adalah kontrak paling complicated sepanjang sejarah wrestling karena meliputi banyak sekali hak milik dan hak cipta yang harus didefine secara jelas gitu. Jadi kontrak itu panjang banget gitu. Oke. Ya, ya, itulah Cody Rhodes ya. Nah, Hmm. founder-founder lainnya adalah Hmm. ada yang namanya Kenny Omega, Oke, Kenny Omega, tahu gua. ya, dan tag team yang namanya The Young Bucks. Hmm. Mereka juga adalah tiga orang yang tergolong founder lah punya title EVP. Hmm. Sebagai wrestler di All Elite juga mereka sebenarnya posisinya top. Mereka bisa dibilang pemain kelas atas lah. Hmm. Tapi ketika kejadian kemarin, top wrestler ikan besar di kolamnya AEW itu adalah manusia yang bernama si Empang. Oh iya, of course. Itu mah nggak usah disangkal lah ya. Betul. Hmm. Tapi si Empang being si Empang menciptakan kontroversi di sebuah konferensi pers. Hmm. Adalah satu orang yang sempat bermasalah sama dia. Kalau diceritain akan panjang, tapi intinya di press conference itu dia nyenggol Kenny Omega, dia nyenggol The Young Bucks, dia nyenggol EVP lain yang namanya Hangman Adam Page. Hmm. Disenggol tuh semuanya sama dia. Dikatain pengecut lah, dikatain apalagi tuh, good for nothing, Hmm. orang yang nggak ngerti apa-apa soal bisnis ini, cuma mentingin diri sendiri dan lain-lain semua Hmm. bocor. Hmm. Padahal pas di presscon sebelahnya ada Tony Khan yang punya. Bodoh amat, nyerocos aja. Anjir, itu Selesai. beneran atau setup itu? Nah, banyak kontroversi tuh saat itu. Ini Hmm. beneran nggak sih? Atau ini work? Hmm. Ya kadang-kadang kan, ya, come on man, wrestling itu kan showbiz ya. Iya, True, iya kan, itu kan true. untuk ini kan, untuk kepentingan ini kan, kepentingan showbiz gitu. Jadi kayak gitu-gitu sebenarnya ya kita nggak usah heran kan. Tapi itu beneran atau emang setup doang? Konsensus umum pada saat ini adalah kita percaya itu beneran. Karena saat itu si Empang adalah juara All Elite. Sementara Kenny Omega and the Young Bucks itu juara trios. AEW punya punya title buat trio, buat bertiga itu juaranya. Hmm. Tanpa pengumuman, title mereka dicopot, di vacant, Hmm. dikosongkan, dan mereka disuspend indefinitely. Karena setelah presscon itu Kenny Omega dan yang Bucks yang gak seneng masuk ke ruang gantinya si Empang dan ya ada kerusuhan lah di sana, ada keributan. Oh, oke. Mulai beredar kabar-kabar, Hmm. biasalah kalau kayak gini kan gorengan banyak ya. Hmm. Mulai beredar info-info, rumor-rumor. Kenny Omega yang Bucks ngancem ke Tony Khan mereka mau cabut Hmm. kalau si Empang nggak dikeluarin Hmm. dan lain sebagainya. Itu yang terjadi situasinya. Jadi Hmm. konsensus umum kita sekarang saat ini di kalangan penggemar wrestling adalah merasa kayaknya terlalu jauh deh kalau kalau ini mau dibikin menjadi sebuah work. Kecuali kasusnya beneran, nanti di kemudian hari mereka bisa kesampingkan semua ego mereka dan akhirnya kita twist yuk jadi sebuah work. Tapi Hmm. kalau saat ini kayaknya hilang tuh sejak kasus itu semua orang yang terlibat di dalamnya belum pernah muncul lagi di TV, di Oh. All Elite maksudnya.
Kenny Iya. Omega pun membatalkan banyak penampilannya di podcastnya. Hmm. Orang di mana banyak yang dibatalin. Hmm. 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 Wah, gila ya. Tapi gimana, bro? Dampak. Maksud gue gini loh, kenapa tadi gue mempertanyakan apakah ini cuma gimmick, cuma setup gitu. Maksud gue kan, ya kalau gue nonton pas zaman WWE dulu pun yang kayak begini-begini kan udah sering banget juga kan, bro. Benar, Iya benar kan, sebenarnya. iya kan. Lu inget tuh contoh paling gampang, lu inget kan yang pas zaman siapa yang nabrak Stone Cold Steve Austin sampai dia harus absen berbulan-bulan kan. Kita kan waktu itu kan taunya Steve Austin emang beneran cedera karena ditabrak, walaupun sebenarnya dia memang lagi absen ingin memulihkan cedera dia kan, tapi kan dibikin sedemikian rupa dan kita percaya, kita makan tuh mentah-mentah kan, sampai akhirnya dicari-dicari siapa yang nabrak dia, akhirnya kan Rikishi yang ngaku kan. Iya, Ricky Rikishi yang ngaku, akhirnya kan Rikishi bilang gue disuruh sama Triple H kan. Iya kan, sampai akhirnya The Rock juga dibawa-bawa waktu itu, ya. Tapi akhirnya kita tahu itu gimmick, ya kan, walaupun itu terlihat kayak beneran gitu kan, apa ada footage segala, terus si Triple H habis tabrak Stone Cold, ada dia juga ternyata di videonya itu. Tapi kalau ini bisa jadi memang personal ini. gua rasa personal karena kasusnya Hmm. udah well known banget kasusnya si Empang sama temennya itu namanya Colt Cabana. Hmm. Itu udah dari berapa berapa tahun yang lalu dan Colt Cabana kan memang dekat juga sama Kenny and Young Bucks. Dan ini si Empang gitu. Kita Hmm. tahu mulutnya si Empang kayak apa. Kontroversinya yang sering dia buat, dia kalau ngomong suka nggak dipikir dulu. Dan kalau kita bandingin sama zaman dulu untuk ngekip sebuah work gimmick tuh lebih mudah. Internet belum semarak Hmm. sekarang Hmm. Hmm. dan Betul. lain-lain. Kalau sekarang dikit-dikit ada reporter, di dalam ada reporter. Banyak juga orang-orang yang kerja di dalam yang ngelik info keluar. Hmm. Contoh kalau di klub bola, ya lu ada aja kan kayaknya situasi ruang ganti ada pemain yang berantem sama pelatih, tahu Hmm. dari mana gitu. Ya, Ada aja orang yang ya, ngelaporin kayak gitu. Ternyata ya. benar kejadian. Itu Hmm. juga Hmm. berlaku di wrestling gitu. Hmm. Apakah bisa kita pastikan 100% ini adalah personal, kejadian nyata? Nggak bisa dibilang 100%. Tapi kalau dari update yang kita ikutin, gua rasa 90% sepertinya ini real. Oke. Nah, cuma gini, kalau memang top ini ya, top performance ya, top wrestler kayak begitu semua, ya terus gimana dengan show-nya, bro? Karena biar gimana pun, beginian kan jualannya adalah show-nya dan juga para Betul. wrestler ya kan. Nah, kalau pada bermasalah kayak begitu, gimana, bro? Ini kan kalau mereka punya match ya, ya beda lah kalau lu ini MMA lah ya. MMA kan memang lu naik ke ring memang lu buat ngejatuhin musuh lu, ya kan? Iya, iya. Ya, sedangkan ini kan ada ritme, bro. Oke, gua begini, lu begini ya. Oke, gua lompat, lu mau gua banting, lu lompat ya, lu angkat badan lu itu. Ya kan harus ada kerjasama. Nah, kalau kayak Betul. begini, Kalau hubungannya nggak akur tuh emang implikasi susah. Apalagi kalau kayak gini bikin di hmm, suspend dan lain-lain. hmm, Tim kreatif pasti muter otak banget lah. Mereka udah pasti kan udah punya cerita buat berapa saat ke depan melibatkan si Empang sebagai juara AEW dan Kenny Omega dan Young Bucks sebagai juara trios. hmm, Sekarang harus dibuang itu semua. hmm, Bahkan John Moxley tuh harusnya liburan sekarang. Dia udah ngambil cuti harusnya. Karena nggak ada si Empang dipanggil lagi. Tolong dong, kita mau bikin turnamen hmm, buat nyari siapa juara barunya. Liburan dibatalin, dia ikut dan akhirnya dia yang menang malah. Itu satu. Kedua, kalau nggak akur hubungannya kayak yang lu bilang, banyak kok kejadian di ring mereka jelas banget kelihatan mereka saling gak suka satu sama lain. hmm. Ada yang bahkan abis dipin one two three langsung bangun pergi seakan nggak ada apa-apa. Padahal kan kalau lihat kalau abis match yang abis dipin goler-goleran dulu kan ya kesakitan lah, Iya, lemes iya, lah ya. iya, iya, Itu iya. karena ketidaksukaannya dia terhadap orang ini. Jadi dia nggak mau orang ini terlihat terlihat kuat lah. Hmm, Dia langsung pergi ya. Macam-macam kejadiannya kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya dari awal mula All Elite Wrestling itu yang gue suka bahas di podcast gue. Ini bisa jadi pisau bermata dua buat All Elite Wrestling. Kenapa? Karena hmm, power wrestler terlalu gede.
Hmm. WWE sebaliknya nih, power wrestler mungkin sangat amat kecil, semua kontrol dipegang sama Vince McMahon. Iya, Di betul. All Elite Hmm. terlalu dilepas, Hmm. terlalu dilepas. Makanya banyak banget yang bukan nggak banget lah ya. Ada beberapa suara-suara wrestler-wrestler yang emang nggak suka sama para EVP ini. Karena oke, lu petinggi perusahaannya, tapi lu wrestler juga. Lu Hmm. harus fair dong sama kita-kita yang lu hire di sini. Kalau cuma endingnya buat naikin lu doang para EVP, ya kita lu anggap apa? Ngapain lu bikin company sendiri aja, nggak usah ajak kita. Makanya mulai banyak juga yang minta rilis sebenarnya kemarin-kemarin ke All Elite. Inilah yang kalau nggak di-manage dengan baik, jangan heran kalau bakal ada kejadian slack-slack lagi di masa depannya yang mungkin akan berdampak tidak baik buat Hmm. company-nya sekarang. Kalau Iya. sekarang masalahnya di show-nya, Hmm. bukan nggak mungkin nanti company-nya pelan-pelan kedampak juga. Iya. Ya ini kan sebenarnya mirip kayak apa yang terjadi di WCW kan. Bener, Hmm. harus hati-hati makanya. Iya. Di WCW juga ya we know Eric Bischoff ya kan. Tapi ya itu beberapa wrestler itu kan juga punya power karena ya Eric Bischoff ngajak supaya WCW bisa gede. Salah satunya waktu itu ada Hogan segala macam kan. Dan akhirnya ya itu Betul. bubar. Ya, ini kalau nggak hati-hati menurut gue juga bisa bubar di masa depan. Bukan karena uang ya, gue rasa Tony Khan tuh duitnya cukup banyak, Hmm. tapi how to maintain the business gitu. Hmm. Lihat kritikan juga gue alamatkan buat Tony Khan sebagai pemilik. Lu ada di situ di saat si Empang ngomong yang enggak. Lu punya power loh sebagai owner, Hmm. sebagai pimpinan. Tapi dia diem aja. Ketika dia diam aja. Bahkan kesannya terlihat bukan takut ya, kayak nggak berani nyelak si Empang, malah dia yang diselak sama si Empang. Dia lagi ngomong apa, dipotong sama si Empang. Ketika ada backstage brawl itu, Hmm. apa yang Tony Khan lakukan? Apakah dia tahu? Kalau dia tahu dia melakukan sesuatu atau enggak? Hmm. Terlepas dari mungkin ada upaya-upaya yang dia lakukan, gua rasa udah terlambat. Ketika apinya udah gede nih, lu matiinnya kan susah. Hmm. Harusnya ketika apinya masih jadi apa ya, bibit api gitu loh, baru mulai Hmm. nyala, Hmm. langsung lu padamin. Menurut gua itu salah satu kritikan terhadap Tony Khan sebagai owner AEW sih, yang mudah-mudahan bisa dia jadikan pelajaran ya buat kedepannya. Karena keberadaan AEW itu menurut gua penting, Hmm. penting dalam artian dia memberikan alternatif buat para fans wrestling dan memberikan kompetisi kepada WWE. Iya, iya, itu penting banget. Kalau nggak ada kompetisi ya udah, cuma satu doang ya udah dia jalan ya gitu-gitu aja terserah gua nggak Iya ada kan? nggak ada yang nggak Nggak ada yang benah diri iya gitu loh. iya nggak mau berbenah diri juga, bener sih. Ya tapi gini ya bro, ini kan sebenarnya prinsipnya sama kayak misal gini ya, di satu wilayah nih banyak bandit lah ya. Tapi kalau banditnya ini nggak ada satu orang yang mengkontrol, ya biasa kan gitu tuh chaos di mana-mana, ya kan? Exactly. Better lu memang punya satu orang yang memang bosnya, ya udah dia yang kontrol, dia bilang dia yang ngatur. Exactly. WWE eranya Ruthless Aggression lah katakanlah. Hmm. Gimana pun orang melihat John Cena sebagai superhero yang kayaknya susah banget kalah di ring, Hmm. Hmm. di ruang ganti, di locker room, semua orang tuh respect sama John Cena. Hmm. Hmm. Dia adalah locker room leader dalam artian sesungguhnya. Iya. Sedangkan di All Elite, ya gimana? Harusnya kan para EVP ini ya locker room leadernya, Hmm. tapi mereka juga jadi orang yang dikritik sama para wrestlernya. Jadi susah Hmm. menemukan balance-nya. Mungkin sekarang dengan keberadaan orang-orang kayak Bryan Danielson alias Daniel Bryan di Hmm. sana, ada William Regal di sana. Udah Miracle di situ. Mung William Regal di sana. Anjir, ketua dia gila. William Regal tapi nggak Hmm. wrestling ya, dia cuma Hmm. peran Hmm. kayak manajer atau apa. No, oke, oke. Setelah tadinya jadi general manajernya NXT, sekarang Hmm. dia di All Elite. Oke, Ya, oke. adanya sosok Chris Jericho di sana, maksudnya mereka juga menurutku bisa ngambil porsi lebih sih untuk situasi ini. Iya. Siapa lagi ya? Sting masih ada. Sting masih, Sting aktif, cukup aktif wrestling, padahal udah tua juga. Ih, gila dia berapa umur? 60 lebih ada kali ya?
Sting 60 kayaknya ya. Iya, gila. Siapa lagi? Sting Gue tuh kayak 60. gue sempet lihat, Jericho tuh udah tua loh. Jericho juga udah tua. Big Show masih ada kan di situ kan? Big Show ada cuma hampir nggak pernah wrestling ya. Dia banyakan commentating. Oh, pakai nama siapa? Nama asli dia ya? Paul White ya. Iya, Paul White nama asli dia. Terus ada siapa lagi ya? Billy Gunn. Oke, Billy Gunn. Dulu Mister S tuh di. Billy Gunn, yes. Mm-mm. Terus Oh. siapa lagi ya? Legend-legend di dunia indie juga banyak sih. Yang mungkin nggak se eye catching para legendnya WWE, tapi di dunia Hmm. indie mereka cukup legend. Banyak juga di Hmm. sana. Hmm. Iya, 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 iya. Wow, ternyata bermasalah juga ya. Pastilah. Itu tuh gue dari kemarin-kemarin sebenarnya yakin nih All Elite pasti bakal bermasalah. Cuma apa masalahnya tinggal tunggu waktu. Ternyata pemantiknya tidak lain tidak bukan si Empang. Iya, Empang. Iya, ya sebenarnya ya kita tahu kalau si Empang itu memang rada-rada emang orangnya kontroversi sih. Betul, betul. Iya kan. Gua kalau nggak salah pas lagi gelar juara WWE diambil kan, dia kalau nggak salah kalah sama The Rock ya waktu itu ya. Iya, kalau Iya, sama Drop. iya kalah sama The Rock kan. Itu kan dia juga kesel banget kan. Ya maksud gue ya The Rock juga bukan wrestler tetap gitu ya. Kaleng-kaleng ya. Iya kan juga panggilan doang kadang kalau lagi ada event apa. Terus gue mesti kalah sama dia yang nggak tiap muncul tiap minggu. Kalau nggak salah dia tuh kesel banget kan di situ kan. Iya, 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 iya. Dia tuh emang kayak gitu sih menurut gua. Ketika sesuatu nggak berjalan sesuai dengan skenario di kepalanya ya, nggak sesuai keinginannya, mungkin dia kayak terganggu, gelisah, throwing tantrum akhirnya. Iya, 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 iya. Iya, tapi ketika dia All Elite ngambil si Empang ya harusnya mereka udah tahu ya kelakuan si Empang kayak gitu. Hmm. Si Empang bukan orang yang bisa join ke sebuah company di usia yang sekarang udah 40-an akhir. Terus kayak, oh ya, gue akan membantu menerbitkan bintang-bintang baru, gue kasih jalan buat mereka. Oh Kalau iya, lu mau kayak kalau lu mau kayak gitu bukan si Empang orangnya. Si bukan Empang harus dikasih spot yang paling tinggi. iya, bukan tipikal dia. Bener, bener. Soalnya kalau kayak gitu, lu harus bener let it go banyak hal. Salah satunya ego lu sih. Betul. Hmm, Dan kayaknya yang si Empang yang kita tahu ya belum bisa sih melakukan itu. hmm. Eh, gue belum lama lihat postingan Instagramnya The Rock ya. Dia tuh posting pertandingan dia sama Brock Lesnar, yang which is dia kalah di situ kan, SummerSlam kalau nggak salah ya. Di situ dia tulis, lupa gue tapi kan lumayan panjang captionnya. Tapi intinya gini dia bilang, gua berkarir di dunia pro wrestling itu 6 tahun. Terus dia ada tulis gini, 6 tahun ternyata karir di dunia pro wrestling gue singkat sekali ya, cuma 6 tahun nih gue setelah gue lihat iya juga ya. The Rock tuh ternyata karirnya nggak panjang ya di wrestling ya. Just 6 years. Teman dia bilang ketika gue memang udah harus melepaskan ini semua dan gue melepas dan gue kasih tongkat estafet ini ke seorang anak muda yang namanya Brock Lesnar, dan di situ dia bilang gue totalitas ya udah gue kalah gitu sama dia. Dan ya kita tahu ya kalau mungkin anda yang dulu nonton ya, The Rock benar-benar dihajar habis-habisan sama Brock Oh Lesnar ya, di situ kan, dibantai itu. ya dibantai kan. Dan maksud gue pada saat itu The Rock adalah the people champions ya kan, top mungkin the number one ini ya, orang top performance di situ ya, tapi dia mau gitu loh. Mungkin itu yang nggak dimiliki si Empang kayak tadi lu bilang ya. Ya, bisa jadi. Banyak juga kok yang karena kejadian kemarin akhirnya speak up bahwa si Empang itu bukan bukan coworker yang menyenangkan untuk diajak gulat di atas ring. Hmm, oke. Ritmenya nggak dapet jadinya ya. Iya, ada beberapa hal lah Hmm, yang mengusik ya gitu hmm, kan. hmm. Iya. Dan yang membuat kritikan terhadap dia muncul juga dari fans adalah dulu ada kasus di WWE mengenai perlakuan Vince atau tim kreatif ke Sasha Banks dan Naomi Hmm, yang dianggap oke lu udah jadiin kita juara tag team perempuan tapi lu nggak membuat kita ngapa-ngapain, nggak defend, nggak apa, hmm, mereka walk away. Dan saat itu beberapa pihak di WWE mengkritik mereka secara terbuka
Hmm. Di momen itu si Empang di All Elite Wrestling memang tidak mention, tapi gue tahu lah tujuannya ke sana gitu. Dia Hmm. bilang kita tuh harus selalu mendukung coworker kita apapun kondisinya, Hmm. harus selalu ada gitu loh. Karena kita bla 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 panjang gitu. Sekarang lu di press conference lu nyerang coworker lu loh. 4 orang lu Hmm. serang di press conference lu dengan kata-kata yang begitu banget. Iya, Jadi kemarin yang lu sebut itu apa? Apakah lu munafik atau apa? iya, iya, iya. Gitu. Bener, bener, bener. Ini mungkin yang membedakan memang ini ya, the true superstar sama ya mungkin dia punya nama, tapi ya attitude juga nggak bisa bohong sih. Ya, mungkin itu juga yang membedakan kenapa kayak macam The Rock atau John Cena atau Undertaker, orang-orang pun ketika mereka udah nggak aktif lagi pun orang masih pada respect sama mereka ya. Iya benar, karena sebagai wrestler yang sharing ruang ganti dengan mereka, Hmm. pasti para wrestler ini ngeliat lah di belakang work ethicnya kayak gimana, Mm-mm. perlakuan mereka ke orang kayak gimana dan lain-lain gitu. Hmm. Jarang kita ngedenger nama-nama yang lu sebut tadi kayaknya punya masalah dengan orang, susah diajak kerjasama di atas ring. Hmm. Kayaknya jarang ya. Iya, 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 iya. Wah, nggak ada bedanya sama dunia kerja ya, bro. Di kantoran Sama, sama. sama. Mereka kan kerja juga sebagai wrestler. Iya, benar, benar, benar. Sama lah, mirip-mirip aja. Ya, Ada yang disukain sama bos, ada yang kurang. hmm, ya menarik sih, menarik. Ya tapi gini ya, gua sih, aduh gimana ya bro ya, untuk kembali lagi ya, untuk menonton lagi tuh, tapi setelah gue mendengar kontroversi seperti ini, I don't know, mungkin All Elite Wrestling pun akhirnya nggak bisa memberikan sebuah jawaban lagi kan tentang ya bagaimana sebuah acara wrestling itu dikemas benar-benar bagus banget bro. Oh, iya, menurut gua kalau patokan kita adalah WWE Attitude Era, Hmm. menurut gua ke depannya kita nggak akan pernah nyampe di saat itu lagi sih. Mhm. Contoh sepak bola lah, gue balik lagi sepak bola mulu. Hmm. Gue tuh kalau di podcast gue suka dibikin lu tuh sebenarnya podcast bola tau, cuma disaruin pakai wrestling aja. Bola lah, banyak yang sekarang bilang kan, aduh gue nggak suka deh modern football. Mhm. Ada VAR lah, pemain-pemain bintangnya pada gabung ke klubnya itu aja, Hmm. terus kayak terlalu terlalu apa ya, terlalu soft, tackle Hmm. keras dikit, priwit dan lain sebagainya. Menurut gue wrestling juga sama sih. Hmm. Bagus atau enggak menurut gue relatif. Hmm. Tapi kalau yang menyukai wrestling yang era Attitude Era kemarin, Mhm. memang belum tentu cocok. Dan kalau nggak cocok gimana? Menurut gue sih nggak bisa dipaksa. Iya, benar. Gimana pun juga saat ini eranya style yang kayak gini loh. Hmm. Hmm. Se-ekstrim-ekstrimnya All Elite Wrestling, ya itu yang bisa mereka tampilkan. Iya, iya. Nggak bisa sama plak-plakan. Jadi kalau itu nggak cocok, WWE nggak cocok, New Japan Pro Wrestling nggak cocok juga, ya mungkin memang era wrestling sekarang nggak cocok buat kita. Hmm. Siapa tahu nanti ke depannya ketika eranya berubah lagi, ada shifting in style dan juga cara produksi dan lain-lain, mungkin akan kembali cocok, tapi kan kita nggak pernah tahu. Iya, 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 benar nih. Ya siapa tahu Triple H bisa lah ya menjawab. Siapa tahu, siapa tahu. Siapa tahu. Perbaikan sih, menurut gue banyak banget perbaikan. Cuma Hmm. perbaikannya pun masih dalam kolam. Mereka udah nggak PG, by the way, rate-nya jadi 14 tahun ke atas. Hmm. Jadi ada sedikit konten yang ya nyerempet-nyerempet dikit ke Attitude Era, penggunaan beberapa kata-kata yang tadinya nggak boleh, sekarang boleh lagi. Hmm. Adalah, cuma kalau buat ke brutalan di era itu jauh sih, jauh. Oh iya, kebrutalan dan kegilaan. Lu, aduh, ini mungkin kalau Jauh, jauh. yang dulu nih pernah nonton nih ya. Dulu tuh ada satu scene tuh di mana Triple H tuh nunjuk ke ini penonton cewek. Tau nggak disuruh ngapain? Disuruh buka. Buka. Dan itu cewek bener-bener buka bro sampai tetenya tuh kelihatan di TV loh. Iya. Iya. Orang dia pernah ke Stephanie kok, istrinya sekarang, zaman dulu tuh Hmm. dalam sebuah promo dia bilang
vagina lu tuh kayak Grand Canyon tuh, nggak pesawat juga bisa masuk. Dia bilang anjay. Iya. Mana bisa sekarang coba kayak Iya. gitu. Gue masih ada video di handphone gue. Stephanie McMahon ulang tahun. The Rock nyanyi buat Stephanie McMahon. Dia bilang happy birthday to Steph. You are a whore with big breasts. Apalagi Emang anjir tuh. Iya. Itu di TV loh bro. Iya, ya kalau memang kayak gitu nggak lah, itu nggak kayak era itu Hmm. untuk near future nggak akan balik. Iya. Nggak tahu Wah. kok nanti puluhan tahun lagi, cuma dalam satu dekade ini Ya, sulit berat ya. banget. Wah, kalau mereka kayak gitu bro bisa diserbu sama SJW feminis bro acaranya ntar. Benar. Sekarang kan dikit-dikit tersinggung ya. Iya. Susah, susah. Udah nggak bisa bro. Gila. Udah nggak bisa. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memberikan, kalau dulu ya, menurut gue dibanding Hmm. sekarang tuh wrestlingnya lebih lebih atraktif sebenarnya. Hmm. Style yang lebih banyak, lebih atraktif, wrestlernya juga punya pilihan move, satu orang tuh bisa lebih banyak. Hmm. Hmm. Cuma memang karakter dan storyline-nya kurang dibandingkan dulu. Yang Kalau kurang. dulu tuh kuat di karakter dan storyline, wrestlingnya sih, to be honest, kalau kita bandingin sama sekarang dulu, ya elah, kok gini banget sih gitu kalau kita bandingin sekarang. Cuma Hmm. emang karakter dan storyline tuh mahal, nggak bisa digantiin. Iya, benar-benar. Karena itu sebenarnya yang orang beli. Ya. Bener. Hmm. Menurut gua kalau lu mau ngelihat aksi in ringnya, Hmm. nggak harus wrestling kok. Lu bisa MMA, lu bisa tinju, Hmm. lu bisa olahraga martial arts yang lain. Cuma wrestling kenapa unik? Karena ada sisi action in ringnya, Hmm. ada storyline-nya, dan ada karakter tiap wrestlernya yang unik. Itu Holy Trinity-nya yang nggak bisa. Satu dihilangin, wrestlingnya kayak kurang kurang sedep. Iya, iya, benar, benar, benar. Dan itu yang kita rasain sekarang kan sebenarnya. Bener, bener sekali. Hmm. Hmm. Agree. Iya, iya, iya. Wah, oke, menarik, menarik, menarik. Ternyata nggak sia-sia nih. Eh, siapa sih namanya? Gue lupa tadi. Reza Maulana, Reza gue Maulana, ingat namanya. Muhammad Reza Maulana. Tidak sia-sia Yoi. Anda request, ternyata gue juga mendapatkan, oh ternyata kejadiannya update-nya seperti ini. Ternyata All Elite Wrestling juga lagi berantakan. Bener, seperti yang dia bilang, tolong buat podcast pro wrestling soalnya lagi masalah internal. Internal, Hmm, internal banget ini masalahnya emang. yang udah miring kata dia sama WWE sekarang di Triple H nih yang pegang kendali. Ya, mudah-mudahan sih memang ini ya bisa ada perubahan lah ya gue sih balik lagi gue mungkin gak akan menonton ya tapi karena gue memang pada dasar suka wrestling ya mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik lah yang mungkin bisa membuat balik lagi ya mungkin ini sama message seperti kemarin terakhir kali kita recording bro mungkin membuat gua atau beberapa orang atau yang lain yang dulu mungkin sempat nonton Attitude Era mau coba nonton lagi siapa tahu. Benar. Yes. Coba nontonnya udah bagus sih menurut gua. Coba Iya. nonton udah bagus. Hmm. Mudah-mudahan yang belum pernah nonton juga tertarik mau coba nonton. Gitu Iya. sih harapannya. Iya, iya, itu sebenarnya yang kita pengen ya. Ya, tapi ya udahlah, kalau Betul. misalnya lu nggak bisa nonton, ya nonton bola juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas kok, nggak wajib. Hmm. Kalau emang nggak cocok sama tampilan yang sekarang, tinggalin aja nggak apa-apa. Iya, kalau nggak nonton MMA juga boleh, bener. Boleh. Hmm. Tinju juga sabi, sikat. Iya, iya. Iya, tapi bener ya, bro. Tadi gue juga setuju sama yang lu bilang kalau memang tiap era itu akan selalu ada perubahan gaya permainan, style segala macam. Ya, contoh paling gampang NBA lah ya. Oh iya ya, true. NBA itu benar-benar berubah banget kalau lu compare Yap, sama yap, yap. NBA tahun 90-an dan 2000-an awal ya. Oh, sekarang mah apa-apa 3 point, 3 point, 3 point, 3 point. Iya, big man mati kan sekarang, big man lu nggak bisa cuma jadi big man, lu harus bisa 3 point lah, harus Bisa bisa ngejaga dribble, wing kecing lah, ya lu macam-macam lah. lu harus bisa dribble, lu harus bisa Iya, iya, ya iya. pokoknya lu nggak bakal bisa melihat model-model yang kayak Shaq di bawah Ring Shaq, doang. ya Udah nggak bisa. susah tuh, spesies langka sekarang paling Rudy Gobert sekarang. Iya. Ya, tapi itu karena itu balik lagi ya kalau
kalau kita mau ngomong sedikit konteks tentang NBA ini, karena NBA-nya memang pengen supaya skornya lebih gede, makanya peraturan itu Yes. defense itu tidak diperbolehkan terlalu seketat dulu. Ya, hand checking nggak boleh dan lain-lain. Biar Mm, skornya tinggi. ya makanya ya temen ya skor gede tapi mungkin di satu sisi jadi ngebosenin orang jadi cuman lomba 3 point. Iya, ya at the end of the day kan yang diharapkan semua cabang olahraga ini ya NBA, WWE, bola dan lain-lain kan sebenarnya adalah bikin yang nonton lebih tertarik. Mm-mm. Usahanya kan ke arah sana. Ya perkara berhasil atau enggak ya tes and learn lah kita lihat. Ya ya betul betul betul. Oke lah bro, thank you banget nih buat ngobrol-ngobrol Sama-sama. tentang dunia pergulatan ini. Ya, Apakah akan ada yang keempat kali? Kita nggak tahu, lihat nanti. iya, kita lihat nantilah. Kalau memang ada kontroversi apa atau mungkin ada kabar baik apa ya mungkin siapa tahu kita bisa ngobrol lagi bro. Siap. Iya, dan ini ya Aman. buat Anda seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, Alvin ini adalah podcaster juga. Dia punya podcast tentang pro wrestling. Royal Rumble Podcast di Spotify. Buat yang mau dengerin tuh bisa langsung search Royal Rumble Podcast. Biasanya sih langsung nongol sih itu di top tuh. Harusnya ya. Iya, bahas tentang semua hal-hal yang berbau gulat lah ya. Lu kalau mau buat Anda nih yang dengerin jangan kalau nyari sebenarnya kalau mau nyari tentang pergulatan jangan nyari ke gua sebenarnya. Boleh lah dikit-dikit. Iya boleh lah dikit-dikit tapi sebenarnya kalau mau nyari bener tuh pengen detail tiap minggu ada update sebenarnya ke podcastnya Alvin di Royal Rumble Podcast. Boleh. Gue boleh Eh, promo IG Twitter juga nggak sih? oh ya boleh Siapa boleh. tahu ya kan. Hmm. Kalau dengar podcast mungkin males gitu kan. Boleh ngomong ngobrol aja soal wrestlingnya. Boleh ke IG atau Twitter kita @RoyalRumbleID. Oh iya benar Royal Rumble ID ya di Twitter sama di Yes. Instagram juga ada itu. Yes, betul. Hmm. Betul betul betul. Oke bro sekali lagi thank you buat ini waktunya buat info-infonya buat gosip-gosipnya ya mudah-mudahan ini ya dunia pergulatan bisa ramai lagi seperti dulu. Ya, mudah-mudahan Amin. ya, tapi itu tergantung juga para ini ya, para perusahaannya itu mereka sejauh mana ingin ingin Betul. ingin ingin memajukannya. Betul sekali. Thank Eh, you ya udah diundang juga. Iya, sama-sama, Sukses. Bro. Oke, oke. Gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Alvin dari Royal Rumble Podcast. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.